Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Koni, selamat sore teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang the decision to trust. Kelompok 3 sendiri yang beranggota saya, Miftah Nawatira dengan NIM 30740, Windy Arlian 30720, Deva Serliana 30731, Alvansia Damanti 30719, dan Alexandra Kirana 30732. Pengantar. Penting bagi para manajer untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang kepercayaan dan bagaimana mereka mengelolanya. Saya mendefinisikan kepercayaan sebagai kepercayaan diri pada seseorang ketika Anda berada dalam posisi rentan. Mengingat laju perubahan dalam organisasi saat ini, perampingan model bisnis baru, globalisasi, tidak mengherankan bahwa kepercayaan menjadi masalah. Penelitian dalam psikologi sosial telah menunjukkan bahwa kepercayaan tidak diciptakan secara ajaib, tetapi ketika orang memilih untuk percaya, mereka telah melalui proses pengambilan keputusan, proses yang melibatkan faktor-faktor yang dapat diidentifikasi, dianalisis, dan dipengaruhi. Sebuah model untuk kepercayaan. Berdasarkan penelitian psikolog sosial Morton Deutsch tentang kepercayaan, kecurigaan, dan resolusi konflik, dan pengalaman saya sendiri selama 15 tahun terakhir berkonsultasi dengan organisasi dan eksekutif tentang kepercayaan. Saya mengembangkan model yang dapat digunakan untuk memprediksi apakah seorang individu akan memilih untuk mempercayai, untuk memprediksi apakah orang lain dalam situasi tertentu. Dengan menggunakannya, mereka dapat mengidentifikasi hubungan yang akan mendapat manfaat dari kepercayaan yang lebih besar dan untuk mendiagnosis akar penyebab ketidakpercayaan. Berbekal pengetahuan itu, mereka mengambil langkah konkret yang memudahkan orang lain menaruh kepercayaan kepada mereka. Percaya atau tidak percaya. Saat memutuskan apakah akan mempercayai seseorang, orang mempertimbangkan 10 faktor dasar. Di antaranya ada 3 yang berhubungan dengan keputusan saja atau yang memberi kepercayaan, dan 7 mencerminkan situasi spesifik yang melibatkan dia dan orang yang meminta kepercayaan. Semakin banyak faktor yang mendapat skor di ujung atas skala, semakin besar kemungkinan pembuat keputusan untuk memilih kepercayaan. Next. Baik, selamat sore Bu Koni, selamat sore teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di bagian ini yaitu faktor pembuat keputusan. Yang pertama itu ada toleransi risiko, yang kedua ada tingkat penyesuaian, yang ketiga ada kekuatan relatif. Next, selanjutnya. Di sini ada faktor situasional. Apa faktor situasional itu? Tujuan faktor ini sisanya menyangkut aspek situasi tertentu dan hubungan antara pihak-pihak ialah faktor-faktor yang dapat ditangani dengan paling efektif oleh wali amanat untuk mendapatkan kepercayaan dari para wali. Faktor situasional ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada keamanan. Apa itu keamanan? Keamanan ialah sebelumnya kita berurusan dengan toleransi risiko sebagai faktor kepribadian dalam truster. Di sini kita melihat kebalikan dari risiko keamanan yang berkaitan dengan situasi tertentu. Jelas tidak semua risiko sama. Yang kedua ada jumlah kesamaan. Jumlah kesamaan di hati kami masih cukup suku. Itulah sebabnya orang cenderung lebih mudah mempercayai mereka yang tampak mirip dengan diri mereka sendiri. Kesamaan dapat mencakup nilai-nilai umum seperti etos kerja yang kuat, keanggotaan dalam kelompok tertentu, atau seperti departemen manufaktur, atau gereja lokal, atau bahkan gender dan ciri-ciri kepribadian bersama. Atau lainnya ekstroversi misalnya, atau ambisi. Dalam memutuskan seberapa besar kepercayaan seseorang, orang sering mulai dengan menghitung persamaan dan perbedaan mereka. Selanjutnya yang ketiga ada penjajaran kepentingan. Penjajaran kepentingan ini sebelumnya seseorang menaruh kepercayaan pada orang lain, dia dengan hati-hati menimbang pertanyaan. Seberapa besar kemungkinan orang ini melayani kepentingan saya? Ketika kepentingan orang benar-benar selaras, kepercayaan ialah respon yang masuk akal. Atau hal lainnya karena pasien dan ahli beda. Misalnya
mendapat manfaat dari operasi yang sukses. Pasien tidak perlu mempertanyakan motif ahli beda. Seseorang pemimpin yang cukup tidak canggih akan berasumsi bahwa setiap orang dalam organisasi memiliki minat yang sama. Namun pada kenyataannya orang memiliki kepentingan yang sama dan unik. Seseorang pemimpin yang baik akan mengubah faktor penentu keberhasilan perusahaan menjadi kepentingan bersama yang jelas dan subordinat. Next, selanjutnya. Yang keempat ialah kepedulian yang baik hati. Kepedulian yang baik hati ini ialah kepercayaan menjadi masalah bukan karena orang jahat, tetapi karena mereka sering mementingkan diri sendiri. Ketika semua pernah mengenal seorang manajer yang karyawannya tidak percaya karena mereka tidak percaya akan berjuang untuk mereka. Dengan kata lain, dia tidak pernah menunjukkan perhatian yang lebih besar pada kepentingan orang lain daripada kepentingan dia sendiri. Yang kelima ialah kemampuan. Kemampuan itu atau kesamaan kepentingan yang selaras dan perhatian yang baik tidak banyak artinya jika wali tidak kompeten. Atau jika Anda menjalani operasi, Anda mungkin lebih memperhatikan keterampilan teknis ahli bedah Anda daripada tentang seberapa banyak kesamaan yang Anda berdua miliki. Yang keenam ada prediktabilitas dan integritas. Pada titik tertentu dalam putusan perwalian bertanya, seberapa yakin saya tentang bagaimana wali akan bertindak? Seorang wali dan perilakunya dapat memprediksi secara andal akan terlibat dapat dipercayai. Dalam pekerjaan pembinaan eksekutif saya telah memberikan beberapa manajer secara konsisten memberikan janji yang berlebihan tetapi kurang memenuhi. Yang ketujuh ada tingkat komunikasi. Tingkat komunikasi ini kepercayaan yang dilakukan oleh relasional atau komunikasi yang baik sangat penting, tidak mengherankan. Komunikasi yang terbuka dan jujur cenderung mendukung keputusan untuk percaya. Sedangkan komunikasi yang buruk atau tidak sama sekali menimbulkan kecurigaan. Banyak organisasi jatuh dalam spiral ke bawah. Miskomunikasi menyebabkan karyawan merasa dikhianati yang mengarah ke gangguan yang lebih besar dalam komunikasi. Dan akhirnya ketidakpercayaan itu tidak langsung. Next, selanjutnya di sini ada mengelola dengan model kepercayaan. Setelah 10 faktor ini dipahami, para eksekutif dapat mulai mengelola kepercayaan dalam hubungan mereka sendiri dan dalam organisasi mereka. Perhatikan contoh Sue dan Joy. Seorang manajer dan bawahannya langsungnya di sebuah perusahaan barang konsumen Fortune 500 yang berada di tengah-tengah perubahan haluan besar. Sue, Pipe, penjualan yang relatif baru, ingin membuat beberapa personel agresif bergerak sebagai tanggapan atas tekanan bosnya untuk meningkatkan kinerja. Si Joy, salah satu karyawan Sue, 3 tahun sebelum tanggal pensiunnya, dia telah menjadi karyawan setia selama 17 tahun dan telah sukses dalam peran staf sebelumnya. Namun, baru-baru ini dia mengambil pekerjaan baru sebagai manajer lini dalam penjualan dan kinerjanya tidak baik. Faktanya, bos Sue telah menyerahkan bahwa sudah waktunya untuk memindahkan Joy. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih semuanya. Next, saya Diva Serena melanjutkan presentasi. Joe adalah orang yang percaya diri, itu penyesuaian tingkat tinggi, tetapi dia tahu bahwa dia berada di pekerjaan yang salah dan ingin menemukan cara lain untuk berkontribusi. Sejajaran minat yang tinggi dengan Joe. Dia khawatir tentang betapa jujurnya dia dengan Joe, karena dia takut diberhentikan, toleransi risiko rendah, dan keamanan rendah. Dan karena Joe adalah VP baru, Joe tidak yakin apakah dia membuat keputusan dan memiliki kendali nyata, predictabilitas rendah, dan kapabilitas rendah. Untuk trust intervention Joe and Joe seorang wakil presiden penjualan, perlu melakukan beberapa perubahan personal di departemennya. Joe, bawahan langsungnya, tidak cenderung mempercayai Joe karena perusahaan sedang mengalami perubahan haluan dan dia mengkhawatirkan pekerjaannya. Terlebih lagi, karena dia relatif baru di perusahaan, dia tidak bisa memprediksi apa yang akan dia lakukan atau mengukur seberapa mampu dia.
Zhou menggunakan model kepercayaan untuk mengidentifikasi apa yang bisa dia lakukan untuk mengubah perasaan Zhou. Dengan mendapatkan persetujuan dari bosnya sendiri, untuk posisi alternatif untuk Zhou. Misalnya, dia menunjukkan kemampuan dalam menemukan solusi. Dan dengan berempati dan perasaan tidak aman, Zhou dan secara terbuka mendiskusikan pilihannya dengannya. Dia menunjukkan perhatian yang baik dan komunikasi yang meningkat. Hasilnya adalah Zhou merasa lebih baik untuk menaruh kepercayaannya pada Zhou. Kepercayaan yang rusak dapat diperbaiki dari waktu ke waktu jika para pemimpin secara konsisten terlibat dalam perilaku yang benar. Pameran cara praktis mengelola kepercayaan mengidentifikasi beberapa perilaku yang sangat efektif. Next. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mbak Deva. Selamat sore Bu Koni dan teman-teman semua. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu selanjutnya ada cara praktis dalam mengelola kepercayaan, yaitu kepercayaan adalah ukuran kualitas hubungan antara dua orang dan antara kelompok atau antara orang dan organisasi. Dalam situasi yang benar-benar dapat diprediksi, pertanyaan tentang kepercayaan itu tidak muncul ketika kita mengetahui persis apa yang diharapkan dan tidak perlu membuat keputusan penilaian. Dan turbulensi, altering, merger, perampingan, dan perubahan model bisnis menciptakan tempat berkembang biaknya ketidakpercayaan. Di sini memimpin dalam lingkungan seperti itu membutuhkan tindakan dengan cara yang memberikan alasan yang jelas untuk memutuskan, untuk mempercayai, dan tidak ada jalan kembali ke hari-hari ketika organisasi mengharapkan dan menerima loyalitas tanpa syarat dari karyawan. Tetapi dengan menggunakan model ini, kita dapat mungkin menciptakan fondasi yang lebih dinamis dan berkelanjutan untuk hubungan yang produktif. Next. Selanjutnya di sini, jika faktor toleransi risiko ini rendah, maka yang harus dilakukan adalah lingkungan lebih banyak waktu untuk menggunakan opsi dan resiko, serta mengevaluasi proses dan hasil secara terpisah, dan kenali pekerjaan yang sangat baik terlepas dari hasil, dan tawarkan semacam jaring pengaman. Selanjutnya, jika faktor tingkat penyesuaian ini rendah, maka yang harus dilakukan yaitu bersabarilah, dan itu hanya membutuhkan waktu lebih lama untuk membangun kepercayaan dengan beberapa individu, atau try-to meningkatkan kepercayaan diri dengan mengakui dan mencapai dengan memperbaiki kegagalan melalui pelatih, bukan disiplin yang keras. Selanjutnya, jika faktor kekuatan relatif ini rendah, maka yang harus dilakukan yaitu berikan pilihan bila memungkinkan dan hindari menjadi koreksif, karena komunikasikan bahwa keputusan kepemimpinan tidak dibuat semena-mena dengan menjelaskan bagaimana mereka melayani kepentingan organisasi. Selanjutnya, jika faktor keamanan ini rendah, maka yang harus dilakukan yaitu temukan cara untuk meredam resiko yang melekat situasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya ada jika faktor jumlah kesamaan rendah, maka seharusnya kita lebih banyak menggunakan kata kita daripada aku. Yang selanjutnya ada jika faktor keselarasan kepentingan rendah, maka kita harus bisa menjelaskan minat
diri kita dalam melayani, juga memperhatikan kepentingan orang lain dan menemukan cara untuk mengakomodasi mereka jika memungkinkan. Yang selanjutnya, jika faktor kepedulian yang baik hati rendah, maka kita harus mengambil tindakan yang menunjukkan asli kepada orang lain dan melayani kepentingan orang lain. Bahkan kita juga bisa menanggung beberapa kerugian. Next. Selanjutnya, jika faktor kemampuan rendah, maka kita harus menemukan cara untuk menunjukkan kompetensi dalam melaksanakan tugas yang ada dan mengakui bidang ketidakmampuan atau mendelegasikan tanggung jawab. Yang selanjutnya, jika faktor prediktabilitas dan integritas rendah, maka kita harus melakukan menjelaskan alasan atau nilai-nilai yang mendorong perilaku kita sehingga orang lain melihat konsistensi daripada keacakan kita. Yang terakhir, jika tingkat komunikasi rendah, maka yang harus kita lakukan yaitu meningkatkan frekuensi dan keterus-terangan kita dalam berkomunikasi dan membangun hubungan di luar batasan peran yang kita miliki, seperti kita bisa kita bermain golf bersama karyawan-karyawan kita, atau makan siang bersama. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.